datang kembali dalam rumah Tuhan. Kita semua mau bersyukur kepada Tuhan karena itu sebaik dalam hidup kita. Mari saudara-saudariku kita bangkit berdiri, kita katakan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Memenuhi sekeliling
menata dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada pagi yang indah ini, kami kembali menaikkan puji syukur dan hormat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau selalu ada memelihara kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas atas kebaikan-Mu Tuhan, tetapi kami selalu rindu dengan bait-Mu Tuhan. Karena kami ingin selalu memandang wajah-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Tidak ada Allah lain di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang Kau sudah tetapkan untuk melayani Tuhan. Baik song leader, singer, pemain musik, aser kolektan, khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, roti kehidupan yang berkuasa Tuhan. Karena kami selalu haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa taat setia kepada Engkau, diurapi oleh kuasa Roh Kudus Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak konsen, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Supaya kehidupan kami senantiasa menikmati bait-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, kasih setia-Mu ya Bapa. Kami percaya seluruh sidang jemaat yang hadir diberkati. Yang membawa pergumulan kami percaya Tuhan. Sesudah kami menerima firman-Mu, semuanya akan dihancurkan, semuanya akan ditiadakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan mendapatkan kemenangan. Yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah akan dikuatkan, yang bimbang akan ditetapkan, yang kekurangan akan diberkati. Berkat-berkat rohani akan melimpah, supaya menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami permohonkan doa kami peralaskan doa kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mulai ibadah. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia, kasih persaudaraan. Bapak Ibu, apakah ada sukacita pada hari ini? Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau tetap bersukacita karena kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Apapun yang kita alami pada hari ini atau kemarin atau sebelumnya, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Glory, haleluya.
baik, Tuhan Yesus Amin. baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita masih mau bangkit berdiri. Kita masih mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau katakan Allah bangkit dan Dia dahsyat. Haleluya. Haleluya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Katakan, hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh di
Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah dahsyat. Oleh sebab itu, mari kita bangkit. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Setiap apapun yang kita alami pada hidup ini, kita mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau minta Tuhan. Tuhan, ajarilah kami Tuhan Yesus sebagai anak-Mu Tuhan, supaya kami pun Tuhan bisa seperti Engkau Yesus. Supaya kita pun bisa lebih mengerti tujuan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, sama-sama katakan, ajarlah aku mengerti Tuhan. Haleluya Yesus.
berkuasa Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami Tuhan, anak-anak-Mu di sini Tuhan. Rindu Tuhan, urapan-Mu Yesus dalam hidup kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami pun bisa mengerti Tuhan setiap rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Yesus, supaya kami pun Tuhan bisa menjadi Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan, seturut gambar-Mu Tuhan, seturut kehendak-Mu ya Yesus. Oh Tuhan, kami siap Tuhan Yesus sebentar lagi untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib Tuhan, yang mampu mengubah setiap kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan ini Tuhan, supaya hamba-Mu Tuhan Yesus bisa menyampaikan firman Tuhan Yesus yang begitu dahsyat ya Bapa, yang dapat mengubah kami ya Bapa. Firman Tuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Firman Tuhan yang begitu ajaib ya Yesus. Oh Tuhan, tolonglah kami juga Tuhan Yesus, supaya pada penyampaian firman ini Tuhan, kami pun dapat fokus kepada Engkau ya Bapa. Kami pun dapat Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus dan menerima firman-Mu ya Bapa. Dan saat kami Tuhan Yesus keluar dari rumah-Mu Tuhan ini ya Bapa, kami pun bisa diubahkan Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ajaib ya Bapa, yang baik ya Bapa di mata Engkau Tuhan. Setiap roh-roh jahat Tuhan Yesus yang ada, yang ingin mengganggu kita Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami tolak Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Anak Tuhan harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Banyak masalah, banyak problema di dunia ya. Tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Kita harus selalu aminkan. Firman Tuhan ini sungguh ajaib, hidup dan berkuasa untuk orang yang sungguh-sungguh percaya yakin kepada Tuhan. Mujizat masih ada sampai detik hari ini, di mana pada hari ini hari yang terindah. Sebentar ada pelantikan untuk majelis baru, yaitu Bapak Janer Pasaribu. Kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 3, syarat-syarat untuk menjadi majelis diaken. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13, kita akan membaca bergantian. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saya ayat 1, nanti jemaat ayat 2 sampai 13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ayat pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah,
ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jikalau seorang tidak tahu mengepalain, saya ulangi, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Tidak boleh serakah anak Tuhan ya, harus mengerti. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 11. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pengfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Terima kasih, dipersilakan duduk. Inilah syarat-syarat diaken. Diaken itu pembela sidang. Diaken itu harus bertanggung jawab di dalam pelayanan rumah Tuhan. Harus mengerti apa yang perlu dilakukan. Dengarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan, penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, tidak boleh dua istri. Tidak boleh ada simpanan ya saudara. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan baik dan jahat hanya Tuhan yang tahu. Hati saudara, hati saya hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu ini akhir zaman, harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan keras hati, jangan bebal. Kalau ingin selamat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Tidak boleh mata duitan ya saudara. Semua hamba Tuhan tidak boleh mata duitan. Nikmati apa yang Tuhan berikan. Hamba Tuhan juga harus melakukan firman Tuhan dengan benar, supaya menjadi berkat. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Oleh sebab itu rumah tangga itu harus dijaga dengan baik. Anak-anak kita dijaga dengan baik supaya menjadi berkat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong. Tidak boleh sombong, harus rendah hati.
dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Tidak boleh serakah. Ngerti enggak serakah? Yang haram dimakan, yang halal dimakan. Milik Tuhan tuh haram, harus dikembalikan kepada Tuhan. Jangan dimakan, haram. Nanti kita tidak bisa menikmati baitnya Tuhan. Bukan hanya jemaat, hamba-hamba Tuhan harus, terutama hamba-hamba Tuhan. Jangan suka makan barang-barang haram. Milik kita, milik Tuhan harus tahu membedakannya. Supaya kita bisa menikmati baitnya Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi orang minta-minta, pinjam-pinjam, tidak. Karena Tuhan janji akan membukakan tingkap langit, curahkan berkat kepada kita, berkelimpahan. Menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Demikian juga diakanlah. Ayat 8. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Bapak Janer ini dari dulu, dari pemuda ikut saya. Jadi saya sudah tahu semuanya dalam kehidupannya. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami istri dari satu istri dan pengurus anak-anak, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa, bebas bersaksi dimanapun berada, supaya menjadi berkat. Kita membuka di dalam 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 23. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan baik boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi pelayan Tuhan, majelis, diakan
harus sabar. Harus sabar memberi nasihat yang baik, menuntun jemaat kepada jalan yang lurus. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, sadar. Harus sadar. Kalau tidak sadar, kita tidak menjadi berkat. Tidak boleh egois, tidak boleh emosian. Sabar, mengalah untuk menang. Amin. Mengalah untuk menang. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar. Kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka ada pada kehendaknya. Kita harus mengerti ya saudara, apa yang harus kita lakukan. Tugas-tugas sebagai diaken itu. Di dalam Yosua, karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada dekat dengan kita, hanya sejauh doa kita. Kita berseru aja Tuhan sudah ada. Roh Kudus selalu tinggal di dalam hati kita. Yosua pasal 1 ayat 5 saya bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Karena ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu membela. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan, pribadi Tuhan. Tetapi manusia seringkali ragu-ragu. Aneh tapi nyata. Aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Oleh sebab itu kita menjadi majelis, menjadi jemaat, jangan takut menghadapi apapun. Asal kita andalkan kuasa Tuhan. Dahsyat, ajaib. Kenapa kita menjadi anak Tuhan? Menjadi orang Kristen? Sudah 30 tahun, 50 tahun, hidupnya begitu. Tidak ada perubahan karena tidak mau bertobat. Coba bertobat, mengerti apa yang Tuhan ajarkan itu lakukan. Supaya hidup kita ada perubahan. Menjadi kesaksian, punya kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya sering kali anjurkan, nomor satukan Tuhan dalam segala hal. Beres hidup ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa Tuhan itu, sungguh baik, terlalu baik dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi balasan kita kepada Tuhan? Kebaikan Tuhan mau dibalas dengan apa? Hujan dikit pun tidak datang ibadah. Banyak alasan orang manusia ini, banyak alasan. Repot ini, repot itu karena hujan. Jangan. Kita ingat kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita masih ada sampai detik ini karena anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik, hidup dan berkuasa. Di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati
sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita ini bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu dengan hati yang tulus, hati yang murni, jangan munafik, pura-pura iya, tapi di belakang suka ngomongin, nggak boleh. Harus bertobat. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ingat baik-baik firman Tuhan. Kita melayani harus dengan hati yang tulus. Jangan berharap bersandar kepada manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Diberkati. Tuhan mengetahui hati kita. Apakah kita melayani dengan hati yang tulus atau kita ingin imbalan dari manusia? Tuhan yang tahu. Kita sesama manusia tidak tahu. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh dengan hati yang tulus beribadah melayani supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah mengerti, Allah peduli dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita mau lebih taat lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita membaca dan membuka di dalam Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak boleh munafik. Hamba Tuhan tidak boleh munafik, harus bebas terbuka. B, iya, tidak. Harus tegas. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Tulus atau munafik. Manusia tidak tahu. Tetapi di mata Tuhan kita telanjang. Tidak ada yang tersembunyi. Ayat 8. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita harus damai dengan semua orang. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, kita harus saling memaafkan. Saling mengasihi. Saling menyadari ya saudara. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Damai dengan semua orang. Hidup senang, selalu senang untuk selama-lamanya. Saya tiap hari menyanyi, Yesus kekasihku. Tiap hari saya memuji Tuhan. Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Masih di dalam Yakobus pasal 12 kita buka. Bukan Yakobus, maaf, Yohanes. Yohanes pasal 12.
ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Tinggalkan semua keduniawian kita. Pikul salib. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Senang, selalu senang ikut Tuhan. Senang, selalu senang melayani Tuhan. Yang mengerti, yang tidak mengerti, yang bodoh, malas-malesan. Ikut Tuhan, gini-gini terus. Karena tidak bertobat. Coba bertobat. Lakukan firman Tuhan. Kalau hidup kita ingin berubah. Tuhan Yesus berjanji kepada saudara dan saya. Janji saudara dan saya seringkali bohong. Tetapi Tuhan berjanji tidak pernah berdusta. Tidak pernah tidak menepati. Tuhan selalu menepati apa yang Tuhan firmankan. Iya dan amin firman Tuhan ini. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Harus taat, harus tunduk kepada Tuhan yang berkuasa, yang mengatur kita. Yang ambil alih semuanya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hamba. Kita ini adalah hambanya Tuhan. Harus takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Utamakan Tuhan Yesus dari segala perkara. Jangan banyak alasan. Manusia ini seringkali banyak alasan. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Sehingga kalau masalah datang lagi kepada Tuhan menangis. Tuhan Yesus tolong. Kalau lagi berkelimpahan berkat, lupa Tuhan Yesus. Minggu ini tidak ke gereja, mau ke mall dulu karena banyak berkat. Boleh ke mall, tapi ibadah dulu. Utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Disitulah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kalau hidup kita utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Saya ingatkan, jangan berharap kepada dunia. Dunia ini tidak ada apa-apanya, kosong. Jangan berharap kepada manusia, terkutuk. Andalkan Tuhan dalam segala hal, mukjizat akan terjadi. Tuhan akan melimpahkan berkat yang kita tidak pikirkan. Datang berkat, tidak kusangka, tidak kuduga. Datang seseorang membawa amplop tebal. Mukjizat itu. Karena dia tidak tahan, Tuhan sudah suruh dia tidak tahan. Kata Tuhan, antarkan. Gelisah dia kalau tidak antarkan kepada hambanya. Itu namanya mukjizat.
Tuhan memberi berkat tidak ada di dalam pikiran kita. Apakah si A itu akan datang ke kita? Tidak. Tak kusangka, tak kuduga, datang tamu membawa berkat. Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah, firman Allah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji Dia, sembah Dia. Banyak berdoa supaya mujizat ada di dalam kehidupan kita. Secara manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tetapi hati ini ragu-ragu, manusia itu inginnya melihat bukti dulu. Kalau di dalam Tuhan tidak. Kita tidak melihat, namun kita percaya akan terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Itu yang akan terjadi. Kalau udah datang, baru percaya, oh Tuhan Yesus baik, memberi berkat. Itu bukan iman kita yang kuat, yang teguh. Kita tidak melihat, namun kita percaya. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus pasti memperhatikanku. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, saya perlukan. Dengan iman yang teguh akan terjadi mujizat. Amin. Akan terjadi mujizat. Karena Tuhan berjanji tidak pernah sekali-kali aku membiarkan dan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anak Tuhan. Tidak pernah. Selalu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kita perlu ini, oleh sebab itu kalau kita perlu apa-apa jangan lari kepada manusia. Berlutut, berdoa. Dulu saya tidak seperti itu. Kata saya, almarhum bilang gini, uang bisa turun dari langit, percaya enggak? Enggak percaya, kata saya. Kalau tidak percaya, ayo kita berdoa berlutut. Kita berdoa berlutut. Menyembah, berdoa. Ada yang mencebel, tet. Jangan dihiraukan, tetap berdoa terus. Kalau Tuhan suruh, dia tetap bertahan menunggu. Sampai selesai kita harus berdoa. Antepin aja, tet mengganggu. Tetap kita berdoa. Selesai berdoa, amin, dibuka. Ada orang itu menunggu. Pak, ini ada wesel. Ada wesel ini, ada berkat. Itulah mujizat. Waktu saya masih kontrak di SKP di situ. Kan pakai bel karena berisik. Di depan itu tempat parkir mobil, motor. Itulah mujizat. Oleh sebab itu jangan berharap sama manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Kepada Tuhan juga jangan kita meminta. Tetapi tidak pernah memberi. Berilah pujian, penyembahan. Dalam roh dan kebenaran. Senangkan hati Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan kita. Anak-anak Tuhan kelaparan, tidak pernah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Caranya bagaimana? Jangan dipikirkan. Serahkan kepada Tuhan semuanya. Nanti Tuhan yang bertindak. Tuhan Yesus itu berkuasa hidup. Dia mati. Ketiga hari dia bangkit. Oleh sebab itu kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain dalam hati saya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Apapun godaannya tetap kita pegang. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita harus setia tekun dengan perkara yang kecil. Nanti Tuhan percayakan ke perkara-perkara yang besar. Sehingga menjadi kesaksian.
Nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita. Kita tidak ada apa-apanya. Tuhan yang berkuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 20. Matius pasal 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Berarti untuk menebus banyak orang. Kalau ingin menjadi besar, kita harus rendah hati, taat mengabdi kepada Tuhan. Tuhan angkat kita menjadi berkat. Sudah diangkat oleh Tuhan, tidak boleh sombong. Harus lebih rendah lagi. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, kita tetap rendah hati mengalah. Jangan emosi, jangan egois jadi hamba Tuhan. Menjadi diaken harus rendah hati. Harus takut, harus hormat kepada Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Amin. Ada yang ngantuk di atas? Tidak ada suaranya, amin. Haleluya. Harus tetap semangat, harus tetap aminkan firman Tuhan. Karena firman ini hidup dan berkuasa. Kalau punya iman dengan yakin kepada Tuhan, mujizat selalu terjadi. Oleh sebab itu, jangan suam-suam kuku. Jangan lau-lau. Panas tidak, dingin tidak, lau-lau. Bodoh sendiri. Tetap semangat, yakin dengan iman yang teguh. Bahwa Tuhan penolongku. Bahwa Tuhan sumber segala-galaku. Bahwa Tuhan pembelaku yang agung. Tuhan selalu senang dimuliakan. Tetapi kita seringkali lupa diri. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan, rendah hati, menjadi mbak Kristus. Rendah hati kepada Tuhan. Selalu menyembah, memuji Tuhan, mengucap syukur. Ibu-ibu kalau masak jangan diam saja mulut. Yesus kekasihku, terus memuji Tuhan. Ku percaya padamu karena kasih-Mu padaku. Tebus dosaku dari terbitnya matahari sampai terbenamnya.
Ku angkat pujian, agungkan namamu. Kalau saya tidak bisa nyanyi, jelek suaranya. Biar jelek tetap memuji Tuhan. Biar fals tetap memuji Tuhan. Karena hati kita ada kerinduan. Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Bapak-bapak jangan memuji Tuhan, Mbak kekasih jiwaku, jangan. Tetapi Yesus, Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Jangan Mbak, Mbak itu pembantu. Karena tidak ada nyonya dengan Mbak. Tidak boleh ya saudara. Hati ini, hidup ini harus jujur. Harus takut akan Tuhan. Disitulah mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Timotius pasal 1. Ayat 12, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Timotius pasal 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Aku bersyukur kepada Dia. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia itu Tuhan Yesus yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuhan Yesus itu baik mempercayakan pelayanan kepada kita. Kepada saya, kepada diaken. Oleh sebab itu sebagai diaken harus ikut serta melayani dengan semangat. Jangan suka menolak pelayanan. Berdosa kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah lengkapi keinginan kita. Kita harus tetap semangat maju terus melayani Tuhan. Tidak boleh menolak pelayanan ya saudara. Anugerah pelayanan ini anugerah mahkota. Mahkota pelayanan ini. Oleh sebab itu jangan dilepaskan. Jangan ditinggalkan pelayanan. Mahkota. Mahkota kehidupan. Aku bersyukur kepada Dia yang mengingatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia. Tuhan menganggap kita setia. Sekarang Tuhan menganggap kita setia, kita tidak setia. Kita kurang setia. Kalau kita diberi pelayanan, terima dengan sukacita. Kita tetap harus setia kepada Tuhan. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita bersyukur Tuhan masih mempercayakan kepada kita. Karena pelayanan ini adalah mahkota. Mahkota. Kalau kita menolak, kita tidak mau mahkota. Kita tidak mau selamat berarti. Ingat baik-baik, bertobat. Detik ini bertobat. Kita bersyukur firman Tuhan masih mau menegur saudara dan saya. Mengingatkan saudara dan saya. Kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Kita akan kesasar, kita akan sengsara hidup ini. Karena Tuhan Yesus itu baik, tidak mau umat pilihannya binasa.
Tuhan Yesus tidak mau umat pilihannya binasa. Di dalam Ayub pasal 5 ayat 17 berkata begini. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bersyukur Tuhan masih menegur. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bersyukur kita mempunyai Allah masih peduli kepada kita. Berarti Tuhan mengasihi umat pilihannya. Tuhan tidak mau umat pilihannya satu pun masuk ke neraka. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Jangan keras hati. Takutlah akan Tuhan. Hormatlah kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan ini adalah pribadi Tuhan Yesus. Jangan main-main dengan Tuhan Yesus kalau ingin hidup bahagia. Jangan main-main, serius. Ini akhir zaman. Sudah di ampang pintu Tuhan mau datang untuk menjemput umat pilihan Tuhan. Tapi yang sempurna, yang jujur, yang tidak munafik. Yang tidak jujur, yang munafik ditinggalin. Tuhan tidak mau membawa orang-orang seperti itu ke sorga. Di dalam Roma kita baca. Roma pasal 12. Ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Menileles-leles laparnya. Semangat. Amin. Haleluya. Janganlah kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan dengan semangat. Dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Dengan hati yang baik, dengan hati yang jujur, dengan hati yang murni. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Biar hujan, panas, kita tetap maju terus. Hadir untuk beribadah, untuk melayani. Pantang mundur. Karena kita cinta Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Yesus cinta kamu juga. Amin. Yesus juga cinta kepada kita. Tidak mau sampai kita binasa, kita tertinggal. Kalau kita tahu Yesus cinta saya harus mencintai Yesus. Jangan ragu-ragu lagi, ini udah akhir zaman. Mau kemana kita? Harta semua yang ada dalam hidup kita tidak akan kita bawa. Yang kita bawa iman kita. Menghadap tata Bapa. Sekarang kita ngumpulin harta terus. Tidak ingat ibadah, tidak ingat melayani Tuhan.
mengumpulkan harta seperti orang kaya yang bodoh. Kata Tuhan, kamu bodoh, ntar malam nyawamu akan diangkat. Nah, buat siapa itu harta? Coba, kita tinggalin semuanya. Oleh sebab itu kita harus setia. Setia-setialah, setia sampai Tuhan panggil. Amin. Setia sampai mati. Inilah firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Dan sebentar saya akan berdoa buat Bapak Janer, Pasaribu, suami istri, masuk di dalam pelayanan majelis. Saya akan bacakan. Nama Janer Pasaribu, lahir di Borong-Borong. Ya memang ini tulisannya borong-borong. Semuanya diborong sama dia. Berarti diberkatilah Bang Janer. Ya, begitu lahir diberkati oleh Tuhan. Bab, dengerin dulu, nanti tampilkan ya fotonya yang lagi dibaptis. Nama Pak Janer Pasaribu, lahir di Borong-Borong. Jangan ketawa tuh. Tapanuli Utara, tanggal 21 Oktober 1964. Dibaptis 17 Desember 1989 di GSPDI Purwakarta oleh almarhum Bapak Pendeta Jemi Nusa. Silakan foto baptisannya. Sama dengan bareng dengan anak saya, dengan Ko Ade, dengan Ibu Markus, 4 orang waktu itu. Ini Bapak Janer ini. Kenal nggak sama Bapak Janer? Perhatikan. Yang paling ganteng di dunia. Bapak Janer, Bapak Ade, Ibu Memei Veronica Nusa, dengan Ibu Markus. Ayo, nggak dijeburin? Udah selesai? Kita berdoa. Ayo, maju ke depan suami istri.
Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu. Oleh sebab itu kami serahkan suami istri dalam tangan kuasa, supaya mereka dikuduskan, disucikan, dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Apapun yang terjadi dalam pelayanan, tetap setia, tetap tekun, tetap maju di dalam Engkau, karena Engkau yang akan menjadi pembela yang agung. Kami percaya, kami berdoa di hadapan Bapa Gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan jemaat yang ada. Kami akan tabiskan Tuhan, supaya suami istri ini tetap setia kepada Engkau. Biarlah supaya nama Engkau dipermuliakan. Oleh sebab itu kami sangat bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar akan menumpangkan tangan, mentabiskan di dalam kehidupan suami istri Tuhan, dan sekaligus melantiknya. Melakukan persembahan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, hendaklah masing-masing memberi.
Bapak Ibu atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada Ibu Sekretaris Gereja dipersilahkan waktu dan tempatnya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menyampaikan pengumuman. Untuk yang pertama yaitu mengenai jadwal ibadah kita minggu ini. Hari Rabu kita ada ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Hari Jumat kita ada persekutuan doa dan puasa jam 6 sore. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja akan mengadakan latihan untuk dipersembahkan dalam perayaan Natal kita jam 5 sore. Hari Minggu kita kembali ibadah raya serta sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk selanjutnya, nanti sore kita ada ibadah komisi wanita jam 4 sore. Dimohon kepada seluruh kaum ibu yang ada untuk datang beribadah. Karena selesai ibadah kita akan ada latihan pujian untuk dipersembahkan dalam perayaan Natal kita nanti. Puji Tuhan. Kembali juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum janji iman untuk dana Natal kita, dipersilahkan untuk menghubungi Bendahara Natal. Di sini saya sendiri. Untuk selanjutnya, selesai pengumuman, nanti kita juga masih akan jalankan ekstra kolekte untuk dana sosial kita. Dana Natal, mohon maaf ya, untuk ekstra kolekte dana Natal kita. Puji Tuhan. Kembali juga kami mengingatkan kepada seluruh tim panitia Natal minggu depan tanggal 31 Oktober 2021 selesai ibadah, kita akan mengadakan pertemuan yang kedua bertempat di rumah Bapak Janer Pasaribu dengan alamat Kampung Cihideng, RT 02, RW 03. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk hari Jumat nanti kita akan ada doa rantai. Untuk selanjutnya, kami akan mendata bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil bagian dalam doa rantai kita. Di sini doa rantai kita tanggal 29 Oktober 2021. Untuk jam 6 sampai jam 7 pagi sudah ada tertulis Ibu Gembala, Ibu Ruth, Bapak John Papahan, Saudari Vita. Jadi kami akan melanjutkan untuk jam berikutnya. Silakan ya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil bagian dalam doa rantai kita untuk jam 7 sampai jam 8 pagi. Sebentar. Ibu Piping. Masih ada lagi? Untuk selanjutnya, kalau tidak ada, kami akan lanjutkan. Yang berdoa jam 8 sampai jam 9 pagi. Oh, sebentar ya, Bapak Pasaribu. Bapak Janer.
Cieng. Untuk selanjutnya yang berdoa jam 9 sampai jam 10 pagi. Oma Nasa. Masih ada? Untuk selanjutnya yang berdoa jam 10 sampai jam 11 siang. Ibu Yanti. Masih ada? Kami lanjutkan. Yang berdoa jam 11 sampai jam 12 siang. Ibu Meme. Masih ada? Mungkin yang di atas. Kami lanjutkan. Yang berdoa jam 12 sampai jam 1 siang. Ibu Ida, Ibu Serli. Kami lanjutkan, yang berdoa jam 1 sampai jam 2 sore. Oma Lili. Masih ada? Kami lanjutkan, yang berdoa jam 2 sampai jam 3 sore. Ibu Triwerti. Oh, puji Tuhan, Ibu Ance. Untuk selanjutnya yang berdoa jam 3 sampai jam 4 sore. Aduh, Ibu Yani, mohon maaf. Ibu Yani. Untuk selanjutnya yang berdoa jam 4 sampai jam 5 sore. Olivia. Saudari Olivia. Untuk selanjutnya yang berdoa jam 5 sampai jam 6 sore. Ibu Sutrisni. Ini nanti masih banyak yang menyusul ya, guru-guru sekolah minggu juga belum masuk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah ambil bagian dalam doa rantai kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menjalani ekstra kolekte untuk dana Natal kita pada siang hari ini. Mari kita angkat pujian, hendaklah masing-masing memberi.
Bapak Ibu atas persembahannya. Tiba saatnya kita ada di pengunjung ibadah kita pada pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kembali, kita angkat pujian. Jalan hidupku tak selalu. Saya undang Bapak Boy untuk pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu Tuhan kepada kami di dalam Tuhan ibadah kami pagi siang hari ini ya Bapa. Engkau boleh ada beserta kami, Tuhan Kau boleh menyertai kami dan kami terlebih juga Tuhan boleh menerima berkat lewat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing Bapa. Namun sebelumnya Tuhan kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini ya Bapa. Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa Engkau boleh menempatkan kami di negara Republik Indonesia ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu, kemurahan-Mu senantiasa tercurah untuk bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau sampai ke pulau ya Bapa. Kasih-Mu senantiasa memulihkan negara kami, memulihkan bangsa kami. Bahkan untuk para pemimpin negara kami, kiranya Allah juga senantiasa memberikan hikmat marifat kepada para pemimpin negara kami ini. Dan Engkau menjauhkan dari para pemimpin negara kami pemikiran-pemikiran yang tidak baik, hati yang Tuhan yang ingin berbuat tidak baik Bapa. Sehingga Tuhan
negara kami boleh senantiasa ada di dalam kasih-Mu, para pemimpin kami boleh senantiasa ada di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, sehingga negara kami dijauhkan dari segala kekacauan, negara kami dijauhkan dari segala mara bahaya, negara kami dijauhkan dari segala malapetaka ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, sehingga biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dan begitu pula untuk kota kami, kota Purwakarta, kiranya kasih Allah senantiasa juga tercurah untuk kota kami, untuk para pemimpin kota kami, baik Ibu Bupati Ane, bahkan Tuhan aparatur TNI, Polri, juga yang lainnya Bapak. Kiranya Allah senantiasa memberikan hikmat marifat kepada para pemimpin kota kami, bahkan para pemimpin petinggi keamanan kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga kami teringat untuk saudara seiman kami yang saat ini tidak bersama kami dimanapun mereka berada. Kalaupun mereka ada di dalam kelemahan tubuh, di dalam sakit penyakit, kiranya kasih Allah, kuasa Allah menjamah mereka, Allah menyembuhkan mereka ya Bapa. Bahkan mereka juga Tuhan di dalam kesedihan Allah melalui Roh Kudus-Mu menghibur mereka ya Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, hamba-hamba Tuhan di pedalaman di pelosok sekalipun, kiranya Allah memelihara, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah, namun kami percaya Tuhan, sekalipun kami berpisah, kasih kuasa Allah melalui Roh Kudus-Mu senantiasa mempersatukan kami di dalam tali persaudaraan, yaitu di dalam kasih Philadelphia. Dan kami akan menerima berkat lewat hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat yang berulang tahun. Tuhan, kami berdoa buat anak kekasih Vena Octavia Hutasoid. Vena Octavia Hutasoid, Veni Octavia Hutasoid. Biarlah Tuhan dengan Bapak Janer Pasaribu, Maskar Sihombing, yang Engkau sudah pertambahkan usia 1 tahun, kami percaya panjang umur lanjut usia menjadi milik mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau selalu menyertai, menolong, memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Supaya dengan pertambahan usia, semua yang berulang tahun tetap setia kepada Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami percaya Vena, Vina, Engkau penuhkan dengan hikmat, akal budi, pengetahuan dari sorga, supaya anak ini Tuhan menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat orang tuanya, seorang Bapak Hutasoid, Engkau sadarkan dan Engkau kembalikan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami percaya kuasa-Mu akan hadir, Roh Kudus akan hadir menjamah hatinya, lembutkan Tuhan dan kembalikan untuk beribadah bersama-sama. Untuk sebentar lagi akan memperayakan hari kelahiran-Mu bersama. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Kami berdoa juga Tuhan, buat saudara Cornelius Purba akan berangkat berlayar lagi hari Senin Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Dimanapun berada Tuhan, Bapak Cornel ini tetap setia ingat kepada Engkau. Supaya dimanapun berada menjadi berkat, bersaksi dimanapun, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami naikkan ke hadirat Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini besok sampai Maranatha Tuhan datang, menjemput kita semua, nama Tuhan dipermuliakan.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.